من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني أعزائي جمع صلاة المغرب dan صلاة العشاء insyaallah rahimakumullah jami'an. Kita kembali membaca kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, kitab yang judulnya Zadul Ma'ad, bekal menuju akhirat, yang bisa kita petik, kita ambil dari Khairul Ibad yang ada dalam petunjuk, petuah, pedoman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Khairul Ibad, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah masuk ke fasal yang menjelaskan tentang haji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk ke subfasalnya. Artinya bagian dari fasal itu ada subfasal, yaitu bagaimanakah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji. Kalau aturannya kan sudah kita pelajari tata caranya. Dan bagaimanakah dahulu Nabi berhaji? Kapan? Bagaimanakah? Kemudian ada enggak kisah-kisah yang menarik dari apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa dia? Di sini. Baik, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Walamma azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-hajj a'lama an-nas annahu hajj." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin berhaji, beliau mengumumkan kepada sahabat-sahabatnya, memberitahukan kepada yang lainnya bahwasannya beliau ingin berhaji. Kemudian fatajahhasu lil khuruj ma'ahu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwasannya beliau sedang ingin berhaji, akhirnya pun masyarakat yang lainnya atau sahabat-sahabat yang lainnya juga ingin berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dan juga semua yang ada di Madinah juga mendengar kabar tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji, sehingga terkumpullah banyak di antara penghuni atau penduduk Madinah yang ingin berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkumpullah beberapa banyak masyarakat yang tidak dihitung berapa jumlahnya, karena hampir semua yang ada di Madinah itu berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah terkumpulnya manusia di Madinah tersebut, akhirnya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-Madinati naharan ba'da adh-dhuhri li sittin baqin min Dzulqa'dah ba'da an shalla adh-dhuhra biha arba'an wa khatabahum qabla dhalik khutbatan 'allamahum fiha al-ihram wa wajibatiha wa sunanahu wajibatihi wa sunanahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berkumpul di Madinah, akhirnya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur bersama mereka dengan masyarakat, dengan penduduk Madinah pada saat itu, dan beliau pun berkhutbah.
Dia sholat di Madinah 4 rakaat karena masih mukim kan? Karena masih mukim di Madinah dan belum meninggalkan Madinah dan belum dikatakan safar. Jadi dikatakan safar itu ketika sudah meninggalkan Madinah atau sudah naik kendaraan untuk meninggalkan Madinah, maka itulah dikatakan safar, maka dia boleh menggunakan hukum-hukum atau rukhsah safar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat zuhur beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin pada saat itu. Khutbahnya isinya tentang tata cara berihram, tata cara berhaji. Dan itu terjadi kapan? Li sittin baqin min Dzulqa'dah. Kata Ibnu Qayyim. Tanggal berapa itu? Di hari di sisa 6 hari dari bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa itu? 30 kurang 6 berapa? Berapa? 24 atau 25. Karena bisa jadi bulan itu ada 29, ada 30. Bisa jadi itu tanggal 24 atau tanggal 23 dari bulan Dzulqa'dah. Artinya 6 sisanya lagi itu bulan awal dari bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kaum muslimin yang jumlahnya kata Ibnu Qayyim tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Al-Imam Ibn Hazm mengatakan wa kana khurujuhu yaumal khamis, dan keluarnya Nabi itu pada hari Kamis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sunnah kepada kita bahwasannya kalau ada orang yang safar disuruhkan safarnya hari Kamis. Akan tetapi tadi kan Imam Al-Qayyim menukil perkataannya siapa? Ibn Hazm. Wa qultu, Imam Al-Qayyim mengatakan, aku pun mengatakan yang paling jelas dari sejarah itu adalah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarnya hari Sabtu. Di sini ada dua pendapat. Ibn Hazm mengatakan hari apa? Hari Kamis. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan hari apa? Hari Sabtu. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum muslimin untuk berkhutbah, kemudian beliau masuk ke rumahnya untuk mempersiapkan pakaiannya. Mempersiapkan pakaian untuk berhaji. Kemudian beliau keluar atau meninggalkan Madinah antara zuhur dan asar. Ya, meninggalkan Madinah kapan? Antara zuhur dan asar. Kemudian beliau turun di miqat Madinah. Di manakah itu? Di Masjid Dzul Hulaifah. Nama masjidnya Dzul Hulaifah. Nama tempatnya Abar Ali. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti nggak? Nama masjidnya Masjid apa? Dzul Hulaifah. Nama tempatnya, lokasinya itu adalah Abar Ali. Seperti kita sekarang berada di masjid apa? Masjid Imam Al-Bukhari. Nama lokasinya ya Kampung Jorok. Jangan taruh joroknya, nggak enak. Kampung apa kita? Kampung Sunnah atau kampung apa? Kampung Darus Sunnah. Ya, Jalan Bypass. Karena kita belum punya kampung, harus punya kampung. Apa nama kampungnya? Ya mudirnya, kita harus punya kampung. Apa nama kampung kita sini? Ya? Apa? Ganinggara. Iya, kayaknya susah diingat. Itu kayaknya sulit untuk apa? Coba ulangi dong. Maninggara? Garing. Daring. Ganing. Ganinggara. Apa artinya itu? Ya. Ya, anaknya susah melafadzkannya. Baik, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mempersiapkan baju beliau, pakaian-pakaian yang beliau butuhkan, kemudian beliau ke Dzul Hulaifah. Beliau di situ asar 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat?
karena beliau sudah dikatakan safar. Jadi seorang ketika sudah memiliki kendaraannya atau sudah meninggalkan tempat halamannya, maka beliau bisa dikatakan safar. Kemudian Nabi SAW bermalam di situ. Di mana bermalamnya? Dzul Hulaifah. Dan beliau salat maghrib dan isya, subuh dan zuhur. Berapa salat itu? Maghrib, isya, subuh, zuhur. Beliau salat di situ berapa rakaat? Berapa salat? 4 atau 5? Asar. Dari asar tadi. Berarti asar, maghrib, isya, subuh, zuhur. Dan Nabi SAW mengajak semua istri-istrinya. Masya Allah, langsung berdahem. Beliau berhaji bersama siapa? Bersama istri-istri beliau. Wa tafa alaihinna tilkal laila. Dan pada malam hari itu juga beliau Masya Allah menggauli semua istri dalam satu malam. Jadi yang tidak mampu jangan berhayal dahulu, yang belum mampu jangan berhayal dahulu. Tunjukkan bahwasanya antum mampu dalam keadilan, lakukan. Masya Allah. Ini diantara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Syama'il Muhammadiyah dijelaskan kekuatan beliau itu seperti kekuatan 25 orang yang paling kuat di muka bumi ini. Kalau dikumpulkan 25 orang, itulah kekuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan heran beliau mampu tidur dengan istri beliau semuanya dengan semalaman. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di setelah salat zuhur beliau mandi dan digabungkan dengan mandi junubnya. Kemudian beliau belum mandinya sebelum subuh kan? Sebelum subuh berarti melewati subuh, dan juga sebelum ihram beliau juga mandi lagi. Kalau mandi sebelum subuh itu mandi wajibnya, mandi karena junub, dan mandi yang kedua apa? Mandi yang ingin berihram. Makanya disunahkan bagi yang ingin berihram itu sebelum dia melapatkan ihramnya, niatnya disunahkan untuk mandi. Baik itu mandi di rumah tempat tinggalnya atau mandi di Dzul Hulaifah. Karena takut kalau sekarang kan agak ramai ya, mungkin macet, bisa mandi di rumah, kemudian ketika Dzul Hulaifah bisa langsung lihat. Tapi itulah yang dilaksanakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bermalam di situ, melewati 5 waktu sholat: asar, maghrib, isya, subuh, zuhur. Kemudian beliau mandi lagi selain mandi junub. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha yang memakaikan apa istilahnya itu, memberikan beliau minyak wangi. Apa istilahnya bahasa Indonesianya? Ya, mengoles. Jadi Aisyah lah yang memberikan mengoles parfum di sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tubuhnya, bukan di pakaiannya, di tubuhnya. Kemudian juga di jenggot beliau, sehingga dalam riwayat sangat jelas kelihatan bekas wangian atau bekas parfum atau bekas tip itu di jenggot beliau. Ini menunjukkan bahwasanya parfum yang non alkohol itu bisa digunakan untuk badan, bukan tubuh. Bukan untuk pakaian. Ada kan parfum yang untuk pakaian, ada yang untuk tubuh. Dan yang paling baik adalah yang non alkohol karena bisa digunakan untuk tubuh kita. Kemudian istadamahu wa lam yaghsil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan parfum atau tip itu berada di tubuhnya, walaupun beliau menggantikan ihram tapi tidak mandi, tidak membersihkan parfumnya. Kemudian beliau memakai pakaian izar warida. Jadi itu ciri khas pakaian ihram, izar, sarung, dan juga rida, selendang.
tidak boleh memakai pakaian seperti biasa. Kemudian beliau salat zuhur 2 rakaat, bisa mandi sebelum salat, bisa mandi setelah salat. Zuhur 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Karena beliau sedang safar. ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاها ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan salat 2 rakaat, beliau pun melafadzkan niat berhaji dan juga umrah. Dan tidak ada satupun riwayat bahwasanya Nabi salat 2 rakaat untuk ihram ataupun umrah. Ini yang sering kita lihat di miqat itu. Ada orang yang ke sana sholat kemudian berniat. Jadi ini adalah merupakan, kata Ibnu Qayyim, itu tidak ada satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi beliau sholat 2 rakaat untuk ihram. Tidak ada. Yang ada mungkin karena kita masuk ke masjid, tahiyat masjid, atau mungkin sunnah wudu, ataupun sunnah-sunnah yang lainnya. Jadi karena kita masuknya waktu duha, maka boleh dilaksanakan sholat sunnah duha. Jadi tidak ada sunnah khusus untuk apa? Untuk ihram. Tidak ada sunnah khusus untuk ihram. Kemudian wa qallada qabla ihram bainahu na'lain wa sya'araha fi janibiha al-ayman wa shaqqaha safhatan fi safhata sinamiha wa sadda ma'naha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memakai sandalnya. Kemudian beliau menggunakan ihram. Kemudian beliau juga menyelendangkan selendang beliau itu, dan beliau juga membawa membawa damnya, membawa dam itu? Membawa hewan kurban, karena beliau hajinya haji qirah. Haji qirah itu disunahkan untuk membawa sembelihan dari tempat kita. Masya Allah. Kebayang nggak kalau kita bawa kendaraan kita, dam kita atau kurban kita dari Indonesia? Jangan dibayangkan, nggak mungkin. Nggak ada pesawat yang bisa menampungnya. Kalau pakai kapal laut, mereka nggak bisa. Dan juga ada suratnya yang harus kita bawa, ada surat karantinanya dan yang lainnya. Maka yang paling baik adalah sunnah haji tamattu. Kemudian وأحرم قارنا ل20 حديثا صريحة صحيحة في ذلك. Jadi yang mengatakan bahwasannya Nabi itu haji qiran itu ada sekitar 20 lebih hadis. Yang mana kata Ibnu Qayyim mengatakan hadisnya sarihah sahih. Hadisnya sahih sarih jelas. Tidak ada unsur lainnya atau tidak ada tafsiran yang ambigu, tidak ada. Sahihah sarihah kata beliau. Hadisnya sarih jelas dan sahih valid. Hadisnya valid. Artinya tidak ada lagi penafsiran lain bahwasanya Nabi haji dengan haji yang lainnya. Hajinya haji qiran. Kemudian adapun dalam hadis sahihain ma khurija fi sahihain Ali bin Umar qala tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajjatil wada' bil umrah bil haji wa ahdatha sar'u hadi' min al hujjah wa bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahla bi umrah thumma ahla bil haji wa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahihain bahwasanya Ibnu Umar berkata beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji dengan tamattu di haji wada'nya, di haji wada' dan umrah dan haji, dan beliau pun menyembelih hewan. Fasaqa ma'al hudya min Dzul Hijjah min Dzul Hulaifah. Dan Nabi juga berhaji juga membawa sembelihan dari Dzul Hulaifah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan umrah dahulu, kemudian beliau berhaji. Sangat panjang hadisnya, kita tidak memperpanjangkannya. Dan di antara hadis yang ada juga dari Sahihain Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Urwah, dari sahabat yang lainnya, wa Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithal hadits Ibnu Umar sawa. Dan juga dari hadis yang lainnya, sahabat yang lainnya itu Urwah
Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwasannya beliau juga haji dengan hadis tamattu, bukan qiran. Dan juga riwayat yang lainnya juga mengatakan dari Imam Muslim rahimahullahu taala sahihnya dari hadis Qutaibah an al-Laits an Nafi' an Ibn Umar annahu qarana al-hajj bil umrati wa tafa lahumā tawāfan wāhidan thumma qala hakadha fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang lainnya yang sahih Imam Muslim rahimahullah mengatakan bahwasanya dari hadis Qutaibah, nama sahabatnya Qutaibah, dari Laits, dari Ibnu Umar, dari Nabi dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi haji dengan qiran. Haji dengan qiran. Dan Nabi pun tawafan wahidan. Kemudian tawafa lahumā tawafan wahidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji qiran, tawaf untuk umrah dan haji itu digabungkan. Karena qiran itu artinya menggabungkan atau menggandengkan haji dengan umrah. Satu. Bisa berbeda, tahu nggak bedanya haji qiran, ifrad dengan tamattu? Tahu nggak beda atau bedanya? Makanya pusing. Apa maksudnya ini? Jadi haji ifrad itu sendiri haji, tidak ada umrah. Tidak ada umrah. Dia hanya ke Mekah tawaf qudum saja. Habis itu dia tinggal di hotelnya atau di rumahnya dan tidak ada melaksanakan apapun. Nah, nanti ketika tanggal 8 Dzulhijjah baru dia ke Mina, Arafah, Musdalifah, Mina lagi baru melaksanakan haji. Dia tidak umrah. Nah, kalau qiran ini dia menggandengkan umrah dengan haji satu. Ini satu. Nah, ketika dia ke Madinah dengan membawa kendaraan, membawa hadinya, membawa sembelihannya, ketika dia tawaf, itu tawafnya tawaf haji. Ketika dia sa'inya sa'i haji. Dia menggandengkan umrohnya dengan haji. Nah, nanti ketika tiba waktu tawaf, dia nggak tawaf lagi karena dia setelah tawaf dahulu. Ada lagi hajinya tamattu. Haji tamattu itu haji yang umrah dahulu. Umrah, setelah umrah dia tahallul, dia melepaskan kain ihramnya sampai ketika datang tanggal 8 Dzulhijjah baru dia melaksanakan ibadah. Jadi terpisah. Hajinya terpisah juga umrahnya. Tidak menggandengkan. Bisa ngerti ya? Atau masih pusing? Saya kan juga masih ada yang pusing. Sampai kita harus praktek nantinya baru tidak pusing. Semoga nanti Allah mudahkan kita untuk bisa berhaji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Gimana Burman, sudah paham? Sebingung ya? Sebingung. Jadi ada haji ifrad sendiri, ada namanya qiran, menggandengkan haji dengan umrah. Yang ketiga, tamattu, memisahkan haji, memisahkan umrah dengan haji. Ya. Nah. Jadi nah, manakah yang paling kuat? Apakah Nabi berhaji dengan qiran atau dengan tamattu? Yang paling kuat kata Imam Al-Qayyim yaitu hadisnya sharihah sahihah, ada 20 lebih hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu hajinya haji qiran, yaitu membawa sembelihan beliau dari Madinah, dari Dzulhulaifah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau fasal yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membasahi kepalanya dan mencucinya. Kemudian beliau juga menjadikan rambutnya itu rambut yang diberikan wangi-wangian. Jadi boleh sebelum kita pakai ihram, kita dibolehkan memakai wangi-wangian di dalam tubuh kita ini, di tubuh kita. Nah, ketika kotor misalnya, ihram boleh diganti, boleh diganti, tapi tidak boleh lagi memakai pewangi setelah kita melafadzkan niat umrah atau haji, tidak boleh. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berniat melafadzkan umrah atau niat umrah, labbaik Allahumma umratan kalau umrah. Kemudian kalau haji tamattu', labbaik Allahumma umratan lil haji.
Atau mutamatti'an haji. Atau kalau ifrad misalnya labbaik Allahumma hajjan, satu saja. Kalau tamattu labbaik Allah umratan mutamatti'an hajj. Kalau kita hajinya qiran labbaik Allah umratan muqinan bil haji. Masya Allah, sudah ada yang hafal? Masih bingung? Kemudian setelah beliau melafadzkan niat, beliau ahalla thumma labba. Apa itu labba? Mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Hadisnya muttafaqun alaih, hadis di Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dengan lafaz dan makna yang sama. Maknanya tidak ada yang mengacapkan yang lainnya. Itulah kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kita sudah hafal semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertalbiyah mengeraskan suara beliau, sehingga para sahabat yang lainnya mendengarkan, bahkan mendengarkan begitu kencangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada semua sahabatnya untuk melafadzkan talbiyah itu dan diangkat suara mereka, tapi tidak dengan satu suara, dengan suara yang berbeda-beda. Kalau kita kan kebanyakan yang kita lihat jamaah haji Indonesia terutama itu Masya Allah sudah pakai mikrofon, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Yang anehnya ada yang tidak pakai talbiyah, pakai lagu-lagu persatuan, lagu perjuangan, yang itu sudah diganti dengan bahasa Arab. Bayangkan orang sedang sa'i, sedang tawaf, yang lainnya sibuk dengan talbiyah, ini malah bahkan ada yang mengucapkan Pancasila, Pancasila, Pancasila katanya. Antum lihat, nggak tahu, lihat di YouTube masih ada kan aneh jadinya. Jadi yang lainnya mengucapkan talbiyah malah dia itulah jadi al-junun funun kata para ulama. Gila itu bagian seni katanya. Dan bid'ah itu adalah kesenian yang antum melihat dari setiap tempat ke tempat itu pasti beda-beda keseniannya. Begitu betul tidak? Jadi bid'ah itu memberikan kesenian bagi mereka. Dan mereka karena mengatakan indah, wah ini kan indah ini. Lagi nanti ini antum lihat nanti di Maulid nanti, ini tanggal berapa sekarang ini? Bulan Dzulhijjah tanggal berapa? Safar ya. Setelah ini bulan Rabiul Awal. Iya, bulan Maulid kan. Nantum nanti akan lihat banyak di masjid hiasan-hiasan. Bahkan pohon pisang pindah ke dalam masjid. Isinya banyak. Yang harusnya kan buah pisang ini buahnya berbeda. Ini kan kesenian itu kan. Buah pisang, pohon pisang, buahnya bukan pisang. Ada banyak. Wal'iyadzubillah. Jadi kesenian. Jadi bid'ah itu kesenian. Masa nggak boleh katanya? Ini indah ini. Jadi ingat, yang melaksanakan sunnah itulah yang indah sebenarnya. Yang lainnya tidak indah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengucapkan talbiyah sendiri-sendiri. Tidak ada yang komandai atau di komando, tidak ada satu orang. Karena talbiyah itu kan kita sebagai sebagai persyaratan, bukan persyaratan, sebagai bentuk bahwasanya kita sudah memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhaji itu beliau di atas kendaraan. Bayangkan dari Mina, dari Mekah ke Mina, dari Mina kemudian ke Arafah, ke malamnya mabit di Muzdalifah, kembali ke Mina. Itu kalau enggak kendaraan, Masya Allah capek. Dahulu kita masih kuliah jalan kaki, capek memang.
luar biasa capeknya. Tapi karena kita masih muda waktu saat itu, tetap semangat. Karena memang ada yang khususnya. Kalau kita naik kendaraan itu 4 jam, jalan cukup sejam saja. Tapi walaupun demikian, Anda pernah nyasar dulu. Pernah nyasar, untung nggak ada HP. Kalau nggak ada HP, masya Allah, nggak ketemu sama teman-teman yang lainnya. Bayangkan semuanya kan seragam putih semuanya. Ya tidak? Wah, ini mana orang Indonesia nih? Kita kan punya ciri khas. Kalau hidungnya minimalis, oh itu orang Indonesia. Sudah hidungnya minimalis dan pendek-pendek, orang Indonesia. Tahuan sudah. Cuma kalau tinggi-tinggi misalnya, kita nggak paham. Itu memang kita tahu bukan. Baik, jadi nggak mengapa haji itu sambil berjalan, sambil naik kendaraan. Karena itulah yang dilaksanakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, "Wakhtulifa." Macam berapa ini? Masih ya? "Wa qad ikhtulifa fi jawazi rukubil muhrim fil mahmali wal hudi wal imariyah wa nahwiha ala qawlain. Huma riwayatani an Ahmad ahaduhuma al-jawazu wa huwa madhhab Syafi'i wa Abi Hanifah wa thani mana' wa huwa madhhab Malik." Jadi ada perbedaan pendapat kata beliau ini, bolehkah seorang yang sedang muhrim itu, sedang berihram, membawa apa namanya, membawa bawaan-bawaan, baik itu dipakai seperti sini atau taruh di kepalanya atau pakaian-pakaian yang lainnya. Tapi yang jelas dua pendapat. Pendapat yang pertama itu riwayat atau dua riwayat. Imam Ahmad boleh, dan Imam Syafi'i dan juga Abu Hanifah. Jumhur mengatakan boleh. Artinya tidak memakai topi, tapi meletakkan apa? Mungkin tas yang besar taruh di kepala, atau seperti jam tangan misalnya, atau tas. Jumhur mengatakan, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Hanya Imam Syafi'i yang mengatakan, Imam Malik yang mengatakan tidak boleh. Allahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita kali ini. Insyaallah kita akan masuk ke sub bagian berikutnya tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang pilihan haji. Apakah mana yang paling baik buat kita? Apakah hajinya haji tamattu, atau hajinya haji qiran, atau hajinya haji ifrad atau mufrid? Wallahu ta'ala. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, disampaikan, atau ingin diperjelas, tafadhal. Wallahu ta'ala alam. Tafadhal. 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 Di antara tiga tersebut dinaikkan sesuatu dari jual atau dijual, apakah harus kita berpuasa mereka? Nah, ya, apakah di antara ketiga jenis haji itu harus berkorban? Yang harus berkorban itu dua saja, haji qiran dengan haji tamattu. Kalau ifrad tidak. Nanti kan ada bahasannya. Nanti kita akan bahas ketika Nabi SAW sampai mendekati Mekah itu. Beliau memberikan pilihan kepada para sahabat-sahabat. Bagi sahabat-sahabat yang tidak membawa korban dari Madinah, hendaklah menggantikannya dengan haji ifrad. Haji ifrad. Atau yang tidak bawa, kemudian juga dia punya dana untuk membeli di Mekah, maka digantikan dengan tamattu. Nah, yang tidak sama sekali boleh ifrad. Boleh ifrad.
Jadi nanti kita akan bahas. Jadi yang boleh itu hanya yang wajib qiran dengan tamattu. Kalau ifrad tidak ada. Jadi sangat ringan bagi orang yang tidak punya uang untuk berhaji misalnya, untuk menyembelih, boleh milih haji ifrad. Islam tidak memberatkan. Kemudian konsekuensinya kalau bagi yang ifrad itu ketika dia ke Mekah tawaf qudum, maka sampai tanggal 8 Hijjah tidak boleh gantikan ihram. Sampai. Maka bagusnya itu ketika dia mau, dia perginya menjelang tanggal 8 Hijjah, tanggal 7 misalnya, dia niatnya dari miqat, kemudian bermalam di Mekah, baru setelah tanggal 8-nya dia berhaji, sehingga tidak lama dia menggunakan kain ihram itu. Bayangkan, biasanya kita pakainya lengkap kan, kita pun ihram berhari-hari kan gelisah kita. Gelisah tidak? Gelisah sekali. Gelisah, nggak aman, nggak nyaman gitu. Karena pakaiannya cuma 2 kan, sarung sama selendang. Nggak bebas ya, nggak bebas. Wallahu ta'ala. Fadhal yang lain? Bisa bebas, nggak harus berkaitan dengan masalah haji. Pak Umrah bisa yang lainnya. Masih ada waktu kan? Fadhal. Nah, fadhal. Bagaimana? Ihramnya di Jeddah ya. Sementara kita itu kan sudah kita lewati. Kemudian kami juga Petugas itu mengajak dia berjalannya di Jeddah. Sementara mikot itu kan sudah kita lewati di pesawat. Nah, di sini ada fatwanya para ulama. Di antaranya kibar ulama, antara Syekh bin Baz, Syekh bin rahimahullah taala, bagi orang yang naik pesawat dan melewati miqat-miqat yang 4 itu, dia dianjurkan miqat atau melafadzkan niat. Melafadzkan niat kapan? Ketika dia berada di atas pesawat dan ketika melewati miqat dari atas pesawat. Itu fatwanya. Dan tidak fatwa yang mengatakan harus miqatnya di Jeddah atau di bandara Jeddah. Itu fatwanya ulama Indonesia. Fatwanya ulama Indonesia, orang-orang yang ada di Kementerian Agama, itu fatwanya demikian. Jadi miqatnya di bandara. Pokoknya di bandara, dan juga diikuti lah travel semua mengatakan apa kata ini miqat di Jeddah. Padahal fatwanya ulama Saudi itu berniat, artinya kalau kita nanti, makanya kalau kita naik ke Saudi Airlines, mereka punya pengumuman berapa saat lagi kita akan melewati miqat ini, silakan bagi yang hendak umroh untuk memakaikan umrohnya atau melapatkan niat. Nanti dibimbing bagi yang umrohnya ini gini niatnya, bagi yang umrohnya ini dibimbing, masya Allah. Mudah-mudahan nanti Garuda juga ikut-ikutan nantinya. Tapi terkadang Garuda kan di Indonesia, makanya carilah pembimbing yang melaksanakan sunnah, yang hajinya atau umrohnya sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan hanya mencari murahnya harga umroh itu atau haji itu, tapi juga carilah yang sunnahnya, yang hajinya atau umrohnya sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu ta'ala. Bagaimanakah sah nggak dia itu berhaji dari Jeddah? Fatwa ulama itu orang yang tinggal di Jeddah, begitu mukim atau memang orang yang bekerja di Jeddah, boleh niatnya dari Jeddah. Tapi orang pendatang safar melewati Jeddah dan tidak ada
fatwa niatnya di Jeddah. Ya, bisa ngerti ya? Karena orang Jeddah itu disamakan dengan orang yang mukim di Mekah, dikiaskan. Karena Jeddah Mekah itu sekitar 1 jaman perjalanan, dan ngebut tapi. Karena disangkan jalannya lurus terus, karena belok-beloknya. Jadi fatwanya orang Jeddah itu disamakan dengan penghuni Mekah, sehingga mereka niatnya dalam rumah mereka sendiri. Nah, kalau kita yang bukan orang Jeddah hanya lewat di situ, makanya fatwa ulama itu niatnya ketika melewati miqat. Wallahu ta'ala. Cukup kita akan dahulu. Ya. Terus yang kita pakai kaum itu gimana? Kalau kita ganti pakaian di atas kaum itu, kalau pasannya Melafadzkan niat. masa pakai Ya. Biasanya kalau Saudiah itu dari pesawat itu diganti. Ya. Maka ada yang dari terminal Soekarno-Hatta udah pakai ihram. Karena sehingga ya sudah ada sudah. Jadi kita ini di negeri kita ini sering mengambil fatwa yang lebih ringan. Makanya muncul yang namanya undang-undang kita tuh kompilasi hukum Islam. Kalau kita bicara masalah kompilasi itu ada yang dicomot, ada yang tidak dicomot. Ada yang diambil, ada yang tidak diambil. Yang diambil ada yang dibuang. Diambillah yang ringan-ringan. Seperti contoh misalnya haji. Yang mana haji pun dari tanggal 8 Dzulhijjah. Kita ke Mina dahulu, sholat zuhur asar di sana. Kemudian kita bermalam, besok paginya kita ke Arafah. Nah, jemaah haji Indonesia tidak ke Mina, langsung ke Arafah. Langsung Arafah. Yang pernah haji bersama pemerintah Indonesia langsung ke Arafah dia. Pertimbangannya karena memang ada fatwanya Imam Syafi'i, langsung ke Arafah. Dan yang kedua, tarawih kan hari sunnah katanya, enggak wajib. Yang penting kan di Arafahnya. Yang ketiga, mengirit anggaran. Kan begitu kan biasa di kita kan, di Indonesia kan begitu. Kalau ada semacam pertemuan atau semacam apa istilahnya itu, rapat-rapat atau apa kegiatan yang seharusnya 2 hari jadi sehari, kan gitu biasanya kan, yang harusnya 4 hari disanakan 3 hari. Nah, imbasnya ke haji gitu loh, yang harusnya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 berapa hari tuh? 6 hari. Jadi mereka perginya di tanggal 9, keluarnya tanggal 12 Nafal awal. Hilang 2 hari kan? Lumayan itu 2 hari, Masya Allah. Yang walaupun itu sunnah juga, tapi kan keutamaan itu yang harus kita ambil. Karena Nabi SAW hajinya dari tanggal 8, bukan tanggal 9. Jadi itulah. Kenapa? Pertimbangannya banyak. Di antara itu efisiensi anggaran. Karena emang kita haji di Indonesia ini kalau yang reguler itu paling murah. Kalau dibandingkan negara-negara lain, kita paling murah. Yang regulernya. Sekarang setorannya kan 25. Nanti sisa paling 15 juta atau 11 juta tergantung kurs dolarnya. Nggak nyampe 40 juta. Paling mentoknya 45 juta. Karena kalau kita total sebenarnya itu luar biasa mahalnya. Sampai kita 87 juta. 87 juta normalnya. Tapi karena kita kan banyak nunggu kan. Jadi uang itu dikelola oleh pemerintah sehingga bisa diminimalisir dananya dana maksimal namanya. Yang seharusnya 80-an juta bisa menjadi 40 juta. Tapi apa? Pokoknya kan nunggu puluhan tahun. Wallahu ta'ala. Kita berdoa kepada benda kita, semoga Allah menjaganya. Amin. Ya? Ya. Akan jauh.
Ya, tempat tinggalnya ada yang tergantung. Jadi tempat tinggalnya di Mekah itu diundi di setiap negara itu. Kadang-kadang kita juga dapat yang dekat, kadang-kadang jauh. Jadi pengambilannya itu bukan karena hasil keputusan, tapi karena hasil undian. Hasil undian. Siapa yang diundi dekat, ya dekat. Tapi biasanya di Indonesia itu kalau di Mekah biasanya di Aziziyah. Biasanya di Aziziyah kalau di Mekah. Kalau di Madinah tergantung lobby kita. Kalau kita kuatnya lobby, dapat yang dekat. Kalau lobbynya kuat misalnya, ya agak jauh. Dan keluhan mereka itu, nanti pengurus hotel di Arab Saudi tidak Mekah itu satu keluhannya. Pokoknya setiap hotel yang di Indonesia pasti kekurangan air. Pasti kehabisan air. Kenapa? Karena mereka mandinya 2 kali sehari. Yang mana mereka itu paling mandinya sekali sehari atau 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tapi kita Masya Allah mandinya berapa? 2 kali sehari. Makanya jangan daerah banyak sering keluhannya itu Masya Allah sering kurangan air. Tidak kurang sebenarnya, karena kita lah yang sering habis airnya. Antum mandi kan sudah airnya full, masih kalau nggak bersih kalau nggak bunyi airnya kan belum puas, mandi terus mandi semua. Mereka tuh mandinya paling lap sabun habis sudah, itu mandi mereka. Wudu pun ini cukup wudu nih, kita masuk seember nggak cukup kalau wudu. Jadi kita ini boros dalam menggunakan air. Harusnya kan ngirit, harusnya ngirit. Dengan ini pengalaman ini kita ngurus di Pika itu berapapun jumlah air yang kita isi habis terus. Kenapa ya? Nyucinya Masya Allah ini air buat bilas dibiarkan, sambil nyuci nggak dimati-matikan airnya. Gimana nggak habis air? Itu contoh kecil perilaku umat Indonesia yang harus kita rubah. Karena kesannya kan jelek sekali. Ini setiap hotel yang tinggal di Indonesia itu Masya Allah airnya pasti habis. Allah Ta'ala. Betul, kita adzan dulu. Kita masuk ada muda. Betul. Adzan dulu. Masya Allah. Mana muadzinnya nih? Nggak ada? Sibuk? Siapa biasanya? Masya Allah. حي على الصلاة
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Tafadhal, sebelum kita akhiri, mungkin lagi yang mau ditanyakan, disampaikan, bisa bebas. Tafadhal. Assalamualaikum. Terus berangkat tadi sampai di beliau kosong sholat. Berarti jarak kita bisa sekarang membuat tentang jarak antara Madinah ke Gunung Khalifah sekian jaraknya misalnya. Berarti kita bisa terapkan di sini tentang kosong itu saja. Dan tempat ini misalnya kan sudah mencapai jarak antara Madinah sampai Gunung Khalifah itu sudah bisa kita kosong sholat. Nah, jadi masalah waktu atau kapan kita qasar dan berapa jarak kita qasar, itu ulama berbeda pendapat, ada sekitar puluhan pendapat di situ. Ada puluhan pendapat. Karena ada dua hal. Yang pertama, berapa jarakkah orang itu menempuh perjalanan sehingga dikatakan safar. Yang pertama. Yang kedua, kapankah orang itu dikatakan safar sehingga dia boleh menggunakan rukhsah safar itu. Saya ngerti ya? Nah, mengenai jaraknya itu, kalau dari orang safar dari Madinah ke Mekah itu sekitar 600 kilo, maka itu sudah melampaui batas minimal dikatakan safar. 600 atau 450 kilo. Dulu kan Masya Allah, sekarang pun begitu. Sekarang katanya sudah ada kereta cepat, lebih cepat lagi, tapi tetap hukumnya ada. Nah, orang yang sudah menempuh perjalanan, yang sudah dikatakan safar, muncullah pertanyaan yang kedua, kapankah dia itu dikatakan safar sehingga dia boleh menggunakan rukhsah safar itu? Misalnya antum dari Sumbawa ke Lombok, safar tidak? Safar kan? Nah, kapankah antum itu dikatakan safar sehingga antum itu bisa menggunakan rukhsah safar itu? Dan di sini juga ada beda pendapat ulama. Ada mengatakan sampai dia meninggalkan tempat tinggalnya, ada mengatakan sampai dia meninggalkan rumahnya, ada mengatakan sampai tidak melihat lagi rumah-rumah tempat tinggalnya, rumah penduduk itu. Ada mengatakan lagi ketika dia naik kendaraan, dikatakan safar, walaupun dia masih di rumah. Tapi kalau masih di rumahnya belum ngapain, dia belum dikatakan safar, walaupun dia mau safar. Nah, pendapat yang paling rajih wallahu ta'ala itu ketika dia sedang naik kendaraannya, maka dia sudah dikatakan safar, maka boleh apa? Boleh qasar wajib. Misalnya antum kan ke Lombok, niatnya ke Lombok, naik kendaraan kan sampai di Masjid Labuan, itu boleh memang qasar. Kenapa? Karena antum sudah dikatakan safar, betul tidak? Karena antum sudah naik kendaraan, sudah meninggalkan tempat tinggal antum, dan sudah antum safar, walaupun masih di Sumbawa. Nah, begitu juga Nabi SAW ketika safar haji kan, dari Madinah ke Jeddah, dan walaupun masih di Dzul Hulaifah, beliau sudah dikatakan safar. Dzul Hulaifah itu dari Madinah sekitar 15 kilo, wallahu ta'ala jaraknya. Jadi jangan diambil dari Madinah ke Dzul Hulaifah, diambillah dari Madinah ke Mekahnya. Jangan dia. Jadi hadis itu jangan diambil setengah-setengah, diambil secara keseluruhan, sehingga kita tidak salah dalam menentukan hukum. Saya ngerti ya? Allah Ta'ala. Cukup. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.